masih bentuknya langsung saja kita lihat contoh praktis subquery ya. Oke. Ini contoh data, belum di-share ya. Oke, perhatikan dulu ya. Kita punya tabel, ini saya punya tabel HR, data M ya, Human Resources. Jadi saya punya tabel apa ini? Employee, karyawan. Ya. Ada employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary atau gaji, ya, di dalam dolar, manager ID, departemen ID, ya. Misal kita perhatikan di sini, ada berapa karyawan ini? Ada 40 karyawan. Pertanyaan sederhana, kalau kita ingin mengetahui rata-rata gajinya bagaimana? Pakai AVG, Pak. Pakai APG. Oke. Select. Gimana select apa? Oke, select bintang from employees. Mengembalikan 40 baris, ya. Jadi kita pakai apa? APG. Salary. Jadi rata-ratanya berapa rata-rata gajinya? $8.060. Ya. Ini rata-ratanya. Jadi $8.060. Saya balik lagi ke employees. 8.060, ingat ya. Pertanyaannya, kalau kita ingin mengambil dari 40 ini gaji yang di atas rata-rata, kan? Gimana caranya? Di atas rata-rata. Menggunakan max, Pak. Menggunakan max. Max salary. Ini 24. Ya, ini di atas rata-rata. Rata-ratanya 8.060. Itu 24.000. Di atas rata-rata ya. Cuma kan yang di atas rata-rata ini kan banyak. 17.000 juga di atas rata-rata, 9.000 juga di atas rata-rata. Kan tadi rata-ratanya 8.060. Ya. Berarti ya Anda itu ada lebih dari 8.000. Karena rata-ratanya 8.060. Tuh ya. Jadi ada 17.
Gimana caranya? Eh, kurang dari, Pak. Kurang dari, ya, ya, tuh. Ini kurang dari, lihat 6.000, 4.800 ya kan? 7.800 ini di bawah 8.060 ya. Nah, ini contoh kalau kita mau ngambil mengetahui eh, karyawan yang lebih dari atau kurang dari, persoalannya apa tadi, kita harus tahu rata-ratanya dulu kan, yang ini nih, sehingga ada 2 kali query yang kita cari. Jadi kita cari dulu tadi rata-ratanya. Cara mengetahui rata-ratanya gimana? APG salary tadi kan, ya, from employees, ya. Jadi ada 2 langkah tadi, ya kan, 8.060 tuh. Baru kita pakai, ya, baru kita pakai untuk mencari yang kita inginkan, apakah di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Nah, sebenarnya ini kurang keren lah begitu ya, kurang elegan. Kita bisa menggunakan 1 langkah. Nah, caranya bagaimana? Menggunakan subquery. Gimana caranya pakai subquery? Ya, select tentang from employees where, perhatikan ya, salary lebih dari ini, kita tes enggak ya, tuh 17 row ya, perhatikan di sini. Nah, jadi ini subquery nih ya, ini ngambil dulu average-nya berapa, 8.060. Yang ini setelah ketahuan 8.060, maka query yang di atas ini dieksekusi. Tolong dipahami ya dengan baik supaya nanti Anda bisa mengeksplorasi lebih lanjut ya. Saya ulangi nih ya. Perhatikan. Select bintang from employees where salary lebih dari 8.060. Ada berapa baris di sini? 17. Kenapa pindah ke sini? Mana tadi? Ya, dari data output. Nah, ada 17 kan? 17 query. Ya. Sama dengan yang tadi nih. Ini ada, perhatikan 17. Ini pakai apa namanya? 8.060 langsung ya, ada 17. Yang satunya perhatikan. Tuh. Ya. Kenapa kalau misalkan nambah baris lagi? Oh, kalau yang ini harus kita hitung lagi 8.000. Kalau misalnya nambah 1 baris, otomatis kan rata-ratanya pasti berubah. Ya, nggak dinamis. Ya, kalau ini mau ditambahin barisnya, mau dikurangin barisnya, nggak ada masalah, ya, karena dia akan menghitung pada saat query ini dijalankan. Rata-ratanya dihitung pada saat query ini dijalankan. Nah, inilah fungsinya, salah satunya subquery. Jadi ini yang dinamakan outer query atau query luar, ya. Query dalam itu yang ini nih, yang ada dalam kurung. Nah, ini query dalam, ya. Jadi query dalam nih, tuh,
Ya, perhatikan ini query dalam nih. Dari sini sampai sini. Ya, query dalam atau inner query. Dia akan mengeksekusi. Jadi ketika semua dieksekusi, pertama ini dulu nih yang dieksekusi nih. Select average salary from employees. Hasilnya berapa? Yang ini hasilnya. Sorry, mana tadi? Ya 8.060 ya. Kalau kita keluarin yang ini, kita ulangi. 8.060 ya. Nah, yang ini kita keluarin 8.060. Nah, jadi hasil inner query ini 8.060. Nah, seolah-olah di sini dihapus jadi 8.060. Nah, langkah selanjutnya setelah ketahuan yang outer query ini dieksekusi. Hasilnya 17 baris yang ini. Tuh, 17 baris ya. Jadi itu fungsinya subquery. Jadi ada query di dalam query. Jadi query bersarang. Eksekusinya itu bertahap. Yang ada di dalam kurung dulu, kemudian dieksekusi selanjutnya yang outer query-nya. Ya. Nah, itu semoga Anda paham. Selanjutnya yang kalau nanti Anda mau buat, tapi yang untuk tugas yang ini, untuk yang latihan praktikumnya, pakai database yang DVD rental ya, DVD rental. Tapi untuk saya lihatin dulu satu deh ya, yang DVD rental yang ini tugas 05. Ini juga ada sedikit contoh hal yang berbeda. Select average rental rate. Kemudian ini contoh yang berbeda ya, tapi prinsipnya sama. Kemudian di sini ada subquery-nya. Nah, jadi ini adalah sintaks select subquery. Yang inner query yang tanda merah ini kita eksekusi lebih dahulu. Kemudian nanti selanjutnya adalah outer query-nya ya, atau query yang di luar. Kesemuanya ini disebut dengan subquery ya. Oke, cuma ada berapa latihan ya? Cuma ada 2 latihan aja ya. Yang paling mudah ini contohnya dulu ya. Ini menggunakan klausa in. Anda bisa cari nanti di dokumentasinya ya, in ya. Kemudian pakai exist. Nah, nanti bisa dicoba. Coba dulu aja. Nanti kalian perhatikan apa bedanya antara latihan 1 ini dan latihan 2 ini ya. Atau saya kasih contoh lagi dia yang pakai in. Misalkan yang ini ya, yang in ini menarik nih. Jadi kalau in itu salary in ya. Jadi in itu Pak, izin share screen-nya belum muncul, Pak. Oke, sorry. Jadi kalau yang in itu ya, jadi pilih baris yang ada di tab employee ya, dengan kondisi gajinya atau salary-nya yang ada in itu yang ada dalam kurung ini gitu ya. Misalkan gini, saya mau ngambil yang gajinya ini contoh manual ya supaya gampang. 8.200 sama 8.400. Tulis gini. 8.200. Asalnya ini tuh begini. Nah, jadi yang gajinya 8.200, 400 akan dikeluarin tuh. Ya, asalnya begitu. Nah, kemudian yang ini 8.400 ini akan kita hasilkan dari subquery gitu. Ya. Tadi
subquery. Contoh nih, ilustrasi yang gampang ini sih nggak praktikable, tapi ini digunakan untuk memahami saja. Kalau dalam prakteknya ini jarang digunakan ya, tetapi hanya untuk digunakan memahami proses subquery saja. Ya, select salary from employees, where ini hanya untuk menghasilkan yang tadi ya, bisa apa enggak. Salary sama dengan 8.200 salary. Ini hanya untuk menggambarkan in saja ya, ini nggak praktikable. Nah, sama kan ya, jadi ini saya hanya mengilustrasikan 3 baris in itu sebenarnya kayak gini, 200 ya, sama ya, 3 baris itu in ya. Tapi kalau nanti kalau yang di sini yang di latihan ini agak berbeda tentu saja, kan namanya juga latihan, supaya Anda bisa jelasin. Nah, in-nya ini kita ambil bahkan lebih kompleks, ada inner join, inventory ID, ini inventory ID juga nih ya, ini kepotong nih, sorry nggak apa-apa. Where return date, nah ini ngambil yang tanggal sekian, tapi nanti yang dikembalikan ini kan film ID. Anda perhatikan where film ID in, nanti kan yang akan dihasilkan adalah baris-baris ya dengan atribut film ID. Yang dikembalikan tuh atribut atau kolom. Nah ini nanti akan dicek apakah film ID ini ada di dalam tanda kurung ini, nah, akan begitu ya, seperti itu logikanya. Kemudian nanti untuk operator axis ini memang agak berbeda, silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Nah ini untuk 2 latihan praktikum hari ini. Selanjutnya untuk besok ya, tolong nanti kalian install ini supaya nanti latihannya banyak yang yang tadi saya kasih contoh ya, sebentar. Saya copy ini, saya kirim ke kalian ya. Database SDM. Jadi nanti kalian bikin dulu database SDM, baru nanti tabelnya kalian eksekusi dari script yang saya kirim. Ya, scriptnya mana ya? Create data. Nah, ada 2. Saya kirim di chat. Ini create tabelnya, untuk membuat tabelnya terlebih dahulu. Lalu nanti ini untuk datanya. Ya, saya sudah kirim di chat ya, itu karena datanya kecil. Yang atas itu untuk tabelnya, yang bawah adalah data STM. Nanti setelah dieksekusi, itu apa namanya? Kalian cukup misalkan di tabel atau di public, terserah deh, sama aja. Yang penting di sini nanti di copy aja. Itu kan TXT ya, Anda buka TXT, Anda copy, Anda paste aja di sini. Ini contohnya saya paste tuh ya. Ini dieksekusi aja. Database-nya bikin dulu, tapi database-nya bikin dulu karena ini hanya membuat apa namanya, tabelnya saja tuh. Create tabel ya. Jadi buat dulu database-nya SDM, kan nanti kalau kalian buat tabelnya masih kosong. Nah ini untuk create tabelnya, file yang kedua sama, kalian jalankan ini juga
dalam bentuk teks juga saya buat supaya gampang. Jadi kalian setelah tabelnya dibuat, tuh ini masukin data, udah buat ya, insert region, insert country, insert employee dan seterusnya ya. Jadi tinggal dieksekusi saja. Nah ini yang akan kita gunakan besok untuk teori. Baik, untuk hari ini itu saja. Kalian nanti praktekkan dulu. Sebentar lagi saya upload ya. Yang file praktikum gimana tadi? Praktikumnya udah ditutup ya. Yang ini ya. Tugas praktikum 05. Ini dasar teorinya sama seperti saya jelaskan, cuman agak beda datanya aja supaya nanti ada variasi lah. Ya. Kemudian ada 2 latihan saja nih. Ini setengah jam atau sejam juga selesai nih. Kalian eksekusi. Yang penting sebenarnya kalian pahami nih sintaknya. Anda rubah-rubah dikit, lihat barisnya gitu ya. Itu namanya praktikum tuh begitu. Dilihat barisnya hasilnya seperti apa, Anda jelaskan di video itu ya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk praktikum hari ini. Kalau mau ada yang bertanya, silakan. Pak, untuk semua filenya berarti di-upload di portal ya Pak, sama Bapak? Yang ini aja, yang tugas praktikum aja. Kalau yang tadi kan udah saya ituin. Yang contoh database ya. Yang contoh, yang TXT-nya ya Pak? Nggak ada Pak. Nggak saya upload, itu aja. Yang nggak ada di kolom chat Pak. Ada di kolom chat. Saya udah upload nih. Masa cuman kamu doang atau semuanya nih? Nggak ada. Coba yang lain, nggak ada nih. Ada. Oh, ya kamu terlambat apa Pak barusan datangnya? Bukan terlambat Pak, nggak tahu nih Zoom saya juga ngeblank Pak. Sorry. Oh. Iya, Oke. kayak ada gangguan gitu. Coba aja nanti komunikasi, minta temannya kirim ke grup ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan ada yang lain. Kalau nggak ada, cukup ya. Silakan coba praktikum dulu, ya lihat-lihat. Ya lebih detailnya nanti kita akan bahas pada esok hari di sesi teori. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf. Ya, silakan cek di portal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yan.